Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara sekalian, berjumpa lagi dalam Ansar Akil Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu berita viral agar kita bisa lebih memahami, lebih mengerti, bisa lebih arif, lebih bijaksana, bisa lebih cerdas di dalam menerima, di dalam menyeleksi, di dalam menggunakan informasi. Berita yang akan kita analisis dan kita ulas adalah satu berita yang dimuat di CNN Indonesia berjudul "Usai dikritik Bima, Kemendagri rapat bareng Pemda seluruh Lampung." CNN Indonesia, Rabu 19 April 2023. Judul berita ini menunjukkan bahwa kritikan yang disampaikan oleh Bima melalui TikTok atau media sosial itu memiliki pengaruh yang besar ya dalam kehidupan masyarakat dan juga terhadap pemerintah sebagai pembuat dan pengambil kebijakan. Oleh karena itu, media sosial merupakan satu wahana atau sarana yang sangat penting saat ini dalam era digital untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Ya, ini yang menarik karena awalnya kritikan yang disampaikan oleh Bima melalui TikTok ini itu ditanggapi secara negatif. Tapi karena berbagai pihak sudah memberikan komentar dan pressure, baik itu dari unsur masyarakat, DPR maupun pemerintah pusat, akhirnya kita melihat Lampung bisa menerima dan kemudian berbenah. Nah, ini tentu satu kemajuan yang positif dari kritik yang disampaikan lewat media sosial. Kita akan baca isi berita ini. Jakarta, CNN Indonesia. Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah level kabupaten, kota, serta provinsi Lampung untuk membahas pemanfaatan anggaran. Rapat dilakukan usai viral kritik dari Bima Yudho Saputro tentang jalan serta infrastruktur di Lampung. Rapat kali ini membahas anggaran infrastruktur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota seprovinsi Lampung dan penanganan polemik pemberitaan di media terkait infrastruktur jalan di Provinsi Lampung, ucap Dirjen Bina Keuangan Daerah Kauda Kemendagri Agus Fatoni mengutip siaran pers Rabu 19 April. Ini satu respon yang bagus ya dari pemerintah karena kritikan ini tentu bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada di Lampung yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kemakmuran dari warga Lampung. Rapat dihelat pada Selasa kemarin 18 bulan 4 sesuai arahan Mendagri Tito Karnavian. Fatoni mengatakan rapat yang berlangsung cukup panjang ini menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota se-Lampung akan mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah dan atau desa secara bertahap. Ya, ini 40% cukup besar ya untuk pengadaan, perbaikan dan pembenahan jalan infrastruktur yang ada di Lampung. Karena memang jalan ini kita pahami sebagai infrastruktur yang sangat penting untuk menghubungkan perekonomian, menghubungkan masyarakat
menghubungkan antar daerah yang ada di satu kota, satu daerah, satu desa, ya. Dengan jalan ini tentu akan mempercepat proses pembangunan, utamanya daerah-daerah yang masih terisolir atau jauh dari perkotaan. Hal tersebut bersifat wajib dan telah sesuai dengan amanat Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pemerintah provinsi serta kabupaten kota Selampung juga dapat melakukan pergeseran alokasi anggaran bagi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, didasari pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Jadi anggaran yang disiapkan untuk infrastruktur ini juga nanti dapat disesuaikan, dan itu memang dimungkinkan ya menurut undang-undang. Pergeseran alokasi anggaran tersebut dapat bersumber dari belanja tidak terduga atau BTT untuk mendanai kebutuhan darurat dan mendesak sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, kata Pak Tony. Apabila BTT tidak mencukupi, dapat ditambahkan menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. Selain itu, BTT juga dapat ditambahkan dengan memanfaatkan kas yang tersedia. Nah, ini strategi anggaran ini sudah mulai juga digunakan ya untuk membenahi, memperbaiki infrastruktur yang ada di Lampung. Nah, ini memang mendesak ya untuk memperbaiki sarana prasarana jalan itu. Karena ini adalah akses yang sangat penting yang digunakan oleh masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomian, kemudian interaksi sosial sebagai sarana yang sangat mendasar dan sangat penting dalam pembangunan satu kota dan pembangunan masyarakat ya. Terakhir, perlu ada sinergitas perencanaan terpadu antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota seprovinsi Lampung, khususnya terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana jalan seprovinsi Lampung. Pungkas Pak Tony. Sinergi ini memang penting. Sinergi ini antara pemerintah dari berbagai tingkatan, mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai pemerintahan pusat. Ini memang perlu ada sinergi. Bahkan sinergi ini bukan hanya antar pemerintah sebenarnya, tapi juga sinergi dan kerjasama dengan pihak lain, yaitu pihak swasta dan pihak masyarakat, yang dikenal sebagai kolaborasi atau partnership. Jadi untuk membangun masyarakat, membangun infrastruktur, sarana dan prasarana, itu bisa melibatkan kerjasama antar pemerintah dengan pihak swasta dan juga dengan organisasi masyarakat atau dengan potensi-potensi yang ada di masyarakat yang disebut dengan kolaborasi. Ini yang sekarang dikembangkan dalam ilmu maupun praktek administrasi publik. Infrastruktur di Lampung menjadi sorotan usai pengguna TikTok Bima Yudo melontarkan kritik. Menurutnya infrastruktur khususnya jalan di Lampung sangat buruk. Ya. Pernyataannya viral, tak lama kemudian pembangunan jalan dilakukan di sejumlah ruas di Lampung. Bima juga sempat dilaporkan ke polisi atas dugaan ujaran kebencian. Namun polisi akhirnya menghentikan kasus tersebut karena menilai tidak ada unsur pidananya. Nah, saudara sekalian, memang tidak bisa dipungkiri bahwa pembenahan yang dilakukan oleh Provinsi Lampung itu tidak terlepas dari efek viral yang ditimbulkan oleh kritik yang disampaikan TikToker Bima, sehingga menimbulkan banyak tanggapan, menimbulkan banyak komentar baik dari masyarakat, DPR maupun pemerintah. Nah, inilah yang
menjadi kekuatan dari perubahan jika semua pihak, baik itu masyarakat, baik itu wakil rakyat, DPR maupun pemerintah, melakukan satu sinergi, melakukan suatu kerjasama di dalam mendorong perubahan-perubahan itu. Karena pemerintah juga tidak bisa sendirian untuk melakukan perubahan itu. Karena perubahan itu harus melibatkan seluruh komponen, seluruh kekuatan dan potensi yang ada di masyarakat dan juga dengan pihak-pihak pemerintah. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Bima ini sebenarnya itu hanyalah semacam tuas atau batu pengungkit untuk mengangkat sejumlah persoalan yang selama ini terpendam, untuk menggerakkan seluruh potensi yang dimulai dengan sebuah kritik. Kritik ini kemudian mendapat respon, walaupun awalnya itu responnya secara negatif, namun kemudian berbalik respon ini menjadi tanggapan positif untuk melakukan perubahan. Nah, di dalam memberikan kritik itu memang tidak selalu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penerima kritik, bahwa kritiknya harus halus, kritiknya harus positif, ya. Karena orang yang memberikan kritik itu memang latar belakangnya juga beda-beda, dan frasa yang digunakan oleh setiap orang itu beda-beda. Tapi sebagai pihak pemerintah, pihak pengambil kebijakan, maka sudah menjadi kewajiban pihak pemerintah itu untuk menerima segala kritik, saran dari masyarakat. Karena kehadiran pemerintah itu adalah untuk melayani masyarakat. Kritik yang disampaikan dalam kaitannya dengan kebijakan publik itu bukan sebuah hinaan atau cacian, karena itu menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Jadi masyarakat yang memberikan kritik karena merasa apa yang dia terima, apa yang dia alami tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, maka itu harus diterima sebagai satu masukan. Berbeda jika sebuah kritik itu dilakukan pada pribadi seseorang, maka itu bisa menjadi sebuah hinaan. Karena orang yang mengkritik itu tidak memiliki satu kepentingan publik terhadap pribadi orang itu, selama apa yang dimiliki oleh seseorang tidak mengganggu dan tidak merugikan orang lain. Tapi untuk sebuah prasarana publik, kebijakan publik, maka setiap masyarakat itu berhak untuk menyampaikan kritik. Karena memang fungsi pemerintah adalah sebagai pelayan dan pelaksana kebijakan-kebijakan publik. Jadi pemerintah yang responsif mestinya bersyukur ketika kritik itu banyak. Karena dengan kritik itu bisa melibatkan nanti secara cepat berbagai pihak yang akan turut melakukan perubahan-perubahan terhadap apa yang dikritik itu. Nah, saudara sekalian, hal lain yang bisa kita dapat dari berita viral mengenai TikToker Bima ini, tentu dalam era digital saat ini sangat penting pemerintah menerapkan suatu akuntabilitas dan transparansi, sehingga pemerintah tidak bisa tertutup. Jadi apa yang ada di masyarakat itu akan cepat sekali terpublikasi, karena media sosial ini sudah digunakan oleh seluruh masyarakat. Sehingga apa yang terjadi di satu daerah itu akan secepatnya diketahui oleh orang-orang dari daerah lain. Nah, saudara sekalian, mari kita sama-sama mendukung peningkatan infrastruktur yang ada di Lampung. Nah, ini juga tentu harus dilakukan oleh seluruh pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia. Ya, bagaimana kita bersama-sama meningkatkan infrastruktur ini untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Kita bercita-cita besar dari sebuah upaya yang kecil, tapi dengan kebersamaan kita semua, maka pikiran-pikiran besar itu dapat kita wujudkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.